Baiklah, di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem rem servo udara atau air servo brake system. Sistem rem servo udara terdiri dari sistem rem udara dan sistem hidrolik yang digabung bersama-sama dengan booster rem hidrolik. Silinder tenaga atau polisilinder servo udara bekerja oleh udara tekan dari kompresor, menambah tekanan hidrolik dalam silinder roda sehingga dengan melakukan penekanan pedal yang sama, maka gaya pengereman yang kuat dapat diperoleh dengan mudah dan ringan. Dengan sistem ini, tekanan hidrolik dalam silinder roda bertambah lebih dari 10 kali. Meskipun terdapat kerusakan dalam sistem rem servo ini, keamanan katup terjamin, sebab sistem rem yang biasa masih tetap dapat dilakukan. Yang selanjutnya yaitu karakteristik. Dibandingkan dengan sistem rem booster vakum, di mana perbedaan tekanan antara kevakuman yang dihasilkan dalam intake manifold dan tekanan atmosfer yang digunakan untuk menambah gaya pengereman, maka sistem rem servo udara menggunakan perbedaan udara tekan dari kompresor, dan tekanan atmosfer. Ini adalah perbedaan pokok antara kedua sistem tersebut. Perbedaan yang pertama yaitu tekanan dari udara tekan yang digunakan dalam servo udara naik mencapai sampai 6 kg per cm kuadrat atau sama dengan 85,2 PSI. Karena tekanan pada kedua sisi dari power piston jauh lebih besar daripada booster vakum, di mana diameter power lebih kecil. Dengan demikian, servo udara dapat dibuat lebih kecil daripada booster vakum dan juga masih mempunyai output yang besar dan kuat. Perbedaan yang kedua yaitu, oleh karena outputnya yang besar, ini sama baiknya dengan rem udara atau angin, ditinjau dari gaya pengereman yang dihasilkan dan juga lebih mudah memakainya. Perbedaan yang ketiga yaitu, dibandingkan dengan rem angin, pemakaian udara lebih kecil. Hal ini juga membuat lebih aman, karena rem hidrolik masih dapat digunakan bila servo udara tidak bekerja. Tambahan lagi, dengan dilengkapi dengan kompresor udara, berarti udara tekan dapat cukup digunakan sebanyak mungkin. Komponen pada rem servo udara yang pertama di sini ialah kompresor udara. Kompresor udara dipasangkan pada rumah gigi tembing mesin. Kompresor ini berputar setengah dari putaran mesin oleh roda gigi yang dipasangkan pada bagian A dari pors engkol. Katup masuk membuka pada saat udara masuk ke dalam silinder dari saringan udara, dan katup penyalur atau delivery valve terbuka bila piston bergerak ke atas untuk mengirimkan udara ke tangki atau reservoir. Kedua katup ini dipasangkan pada bagian atas silinder. Suatu katup tanpa beban dipasang dengan maksud untuk membuka katup ketika tekanan reservoir mencapai 7 kg per cm kuadrat atau sama dengan 99,6 PSI. Dengan demikian, tekanan udara selalu tetap. Yang kedua ialah katup satu arah atau check valve. Katup searah atau air check valve dipasang melalui suatu sambungan penyiku ke tangki udara atau reservoir. Tujuannya ialah untuk mencegah tekanan bocor keluar dari tangki pada saat kompresor berhenti. Pada saat memasang harus diperhatikan arahnya, seperti ditunjukkan pada bodi dari katup satu arah. Bila dipasang pada arah yang terbalik, maka pengembunan air akan terkumpul dalam pipa. Komponen yang ketiga ialah tangki udara atau air reservoir. Tangki udara atau air reservoir ialah suatu tempat di mana udara tekan dari kompresor disimpan. Bagian dari tangki ini dibuat menjadi dua ruangan, yaitu ruangan ke-1 dan ruangan kedua, oleh sebuah pemisah atau separator yang dilengkapi dengan lubang di tengahnya. Karena temperatur udara dari tekanan kompresor sekitar 80 derajat Celcius atau sama dengan 176 derajat F, pembagian ini dibuat untuk membandingkan udara dan memisahkan cairan dari ruangan ke-1. Tangki udara juga dilengkapi dengan katup pengecek udara, keran kuras atau drain cock, katup pengaman atau safety valve, saklar tekanan udara atau air pressure switch, dan dudukan plug untuk memasang katup pompa ban. Selanjutnya yang keempat ada katup pengaman. Katup pengaman atau safety valve dipasang pada bagian atas tangki udara. Fungsinya untuk melindungi dari berbagai komponen dari sistem servo udara dengan jalan mengeluarkan udara dari dalam tangki ke atmosfer bila tekanannya melebihi 8,8 kg per cm kuadrat atau sama dengan 126,8 PSI disebabkan pengatur tekanan atau pressure regulator rusak atau disebabkan hal-hal lainnya. Komponen yang keempat ada pengatur tekanan atau pressure regulator. Fungsi dari pengatur tekanan atau pressure regulator adalah untuk menggerakkan katup tanpa beban atau unladder valve bila tekanan dari tangki naik menjadi 7 kg per cm kuadrat atau sama dengan 99,6 PSI sehingga memungkinkan kompresor udara kembali tanpa beban. Komponen selanjutnya yang kelima yaitu switch tekanan udara atau air pressure switch. Switch tekanan udara membantu untuk memberikan peringatan apabila tekanan di dalam tangki turun di bawah 4,5 kg per cm kuadrat atau sama dengan 64,0 PSI, di mana titik kontak saklar menutup dan tanda dari
bel akan berbunyi. Yang keenam ada servo udara atau air servo. Silinder tenaga terdiri dari piston tenaga dan pegas pembalik atau return spring yang dipasang pada bagian sisi dalam rumah silinder. Ruang silinder pada sisi sebelah kiri untuk piston tenaga sebagai saluran ke katup penunda atau delay valve dan ruang katup pengontrol atau control valve chamber langsung ke pipa pengontrol atau control tube. Packing piston terpasang secara tetap pada bagian depan dari piston tenaga untuk mempertahankan kekedapan udara antara sisi ruang tenaga udara tekan atau port chamber compressed air dan sisi atmosfer. Komponen selanjutnya yang ketujuh adalah katup penunda atau delay valve. Katup penunda atau delay valve terdiri dari pegas katup penahan atau retainer dan diafragma. Ujung kanan dihubungkan dengan ruang pengontrol dan ujung kiri ke silinder tenaga. Pada saat rem dibebaskan dan reaksi silinder roda tidak dapat mengikuti kecepatan kembali dari piston tenaga dan sementara akan timbul kevakuman di sebelah piston hidrolis. Bila rem ditekan pada saat ini, maka langkah pedal menjadi panjang. Untuk mencegah hal ini, maka dipasanglah katup penunda atau delay valve. Dengan membiarkan udara tekan mengatasi tegangan pada katup pada saat permulaan rem dibebaskan, maka memungkinkan udara tekan mengalir keluar dengan kecepatan tinggi, dan kemudian tegangan dari pegas katup lebih besar dari udara tekan dan pengaliran udara dapat dihentikan. Selanjutnya ada katup pengatur atau relay valve. Bagian ini langsung digerakkan oleh tekanan hidrolik dari master silinder yang terdiri dari katup pengatur piston atau relay valve piston, diafragma, dan dua katup pengatur di mana satu pada sisi tekanan atmosfer dan lainnya pada sisi udara tekan. Pada saat bekerja, maka udara tekan masuk dari lubang 1 dan keluar dari lubang 2. Berikut adalah cara kerja dari tiap komponen servo udara. Yang pertama ialah dari pengatur tekanan. Bila piston bergerak ke bawah disebabkan oleh gerakan force ankle, maka di ruang atas piston akan menjadi vakum, dan katup piston terbuka setelah melawan tegangan pegas udara dari saringan masuk ke dalam ruangan. Bila piston naik ke atas, udara dimampatkan sehingga katup piston tertutup, dan katup penyalur terbuka setelah mendorong pegas dan terjadilah pengiriman udara ke tangki. Bila tekanan udara di dalam tangki naik sampai 7 kg per cm kuadrat atau sama dengan 99,6 psi, pengatur tekanan bekerja dan menyalurkan udara tekan ke katup tanpa beban atau on-ladder valve. Udara tekan ini akan menyebabkan katup tanpa beban menekan pegas dan katup akan terbuka. Udara tekan ini menekan katup hisap sehingga membuka, akibatnya kompresor udara saat ini dalam keadaan tidak berbeban dan pemberian udara servo berhenti. Bila tekanan dalam tangki turun sampai 6 kg per cm kuadrat atau sama dengan 85,3 psi, pengatur tekanan bekerja kembali dan menghentikan pengaliran udara ke katup tanpa beban. Selanjutnya ada katup pengatur udara atau air check valve. Udara tekan dari kompresor masuk melalui lubang 1, kemudian membuka katup pengatur tekanan setelah melawan tegangan pegas. Udara tekan mengalir ke lubang 2 dan terus ke tangki. Bila pengiriman udara dari kompresor berhenti, pegas katup pengatur menutup katup searah dan mencegah tekanan udara dalam tangki merembas keluar atau bocor. Selanjutnya katup pengaman atau safety valve. Bila tekanan naik sampai 8,8 km per cm kuadrat atau sama dengan 126,8 psi, maka pin pembebas akan terdorong lagi melawan tegangan pegas katup pengaman. Udara tekan kemudian melalui saluran 1, lalu masuk ke ruangan, kemudian keluar melalui atmosfer lewat saluran 2. Bila tekanan tangki turun di bawah 8,8 km per cm kuadrat atau sama dengan 126,8 psi, maka tegangan pegas katup pengaman mendorong ke posisi semula dan katup tertutup. Selanjutnya pengatur tekanan atau pressure regulator. Bila tekanan dalam tangki udara naik sampai 7 kg per cm kuadrat atau sama dengan 99,6 psi, piston akan naik ke atas melawan tegangan pegas katup dan katup 1 terbuka dan katup 2 tertutup. Akibatnya udara tekan dari tangki mengalir melalui saluran A dan B. Dari lubang B mengalir ke kompresor. Bila udara tekan dalam tangki digunakan untuk pengereman dan tekanan turun sampai 6 kg per cm kuadrat atau sama dengan 85,3 psi, piston terdorong ke bawah oleh pegas pengatur dan menyebabkan katup 2 membuka dan katup 1 tertutup. Pengaturan tekanan kembali ke posisi semula. Pada saat ini, tekanan yang tinggal dalam lubang B melalui lubang C keluar melalui lubang D terus ke atmosfer, sehingga akhirnya tekanan di dalam saluran antara kompresor dan pengatur tekanan sama dengan tekanan atmosfer. Saklar tekanan udara atau air pressure switch. Bila tekanan di dalam tangki turun di bawah 4,5 kg per cm kuadrat
atau sama dengan 64,0 PSI, tekanan pegas akan menutup hubungannya. Kemudian bila tekanan naik di atas 4,5 kg per cm kuadrat, tekanan udara akan mengalahkan pegas dan mendorong diafragma ke atas, menyebabkan hubungannya terbuka. Berikut adalah cara kerja dari servo udara. Yang pertama ialah pada saat belum bekerja. Piston tenaga ditekan ke sebelah kiri dari tabung silinder oleh pegas pembalik, disebabkan oleh udara luar masuk melalui saluran keluar ke dalam ruang udara. Dari sini masuk ke saluran dan sebagiannya lagi masuk ke diafragma. Kemudian dari titik tengah ruang pengontrol, udara dari saluran masuk ke dalam kanan ruang silinder. Sementara itu udara mengalir ke ruang pengontrol lewat pipa pengontrol dan masuk ke dalam sebelah kiri ruang silinder. Jadi, dengan demikian, kedua sisi dari piston tenaga di bawah tekanan udara luar. Selanjutnya dalam keadaan bekerja. Pada saat mulai bekerja, tekanan hidrolik dari master silinder mengalir melalui katup searah, kemudian mengalir melalui piston hidrolik, melalui saluran dan bekerja pada piston katup relay. Bila tekanan hidrolik dapat mengatasi tegangan pada kedudukan katup, diafragma secara baik sekali berhubungan dengan katup relay, sehingga ruangan pengontrol terputus dengan ruangan atmosfer. Dengan naiknya tekanan hidrolik, katup relay meninggalkan dudukannya dan memungkinkan udara tekan dari saluran G masuk ke ruangan pengontrol D, kemudian mengalir terus ke pipa pengontrol dan katup penunda lalu ke ruangan F. Mungkin cukup sekian video dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.